Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya bekerja di TK Aba 22 Ranting Pembina, Kota Medan. Dan alhamdulillah saya mengikuti GTK Inovatif tahun 2024. Ini adalah video praktik baik yang telah saya laksanakan. Selamat menikmati. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan praktik baik dengan judul Teknologi Woodwall Kolaborasi untuk PAUD yang disingkat dengan TOR untuk PAUD. Nah, hal yang menjadi latar belakang saya melakukan praktik baik ini bersama guru adalah peserta didik merasa kurang tertarik untuk belajar. Oleh sebab itu, saya berpikir mesti ada perubahan di dalam kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini. Nah, dengan kondisi pelajaran di atas, saya juga berpikir untuk mengajari guru-guru pada lembaga saya untuk memperkenalkan teknologi kepada peserta didik. Nah, tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik ini adalah ketika peserta didik kurang berminat dan kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran, maka ada beberapa tantangan yang muncul pada peserta didik, yang apabila dibiarkan dan berlanjut, maka akan menimbulkan tidak maksimalnya perkembangan dan tidak tercapainya perkembangan akademis yang baik. Bukan itu saja, perkembangan lainnya juga tidak tercapai. Tantangan yang akan timbulkan mungkin antara lain kurangnya motivasi belajar, anak yang kurang tertarik atau kurang berminat, sering melihat pembelajaran itu tidak menyenangkan sehingga mereka sulit untuk diajak berpartisipasi aktif. Nah, untuk mengatasi peserta didik yang kurang tertarik pada pembelajaran sehingga menimbulkan pembelajaran yang membosankan, maka diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang kreatif dengan tindakan pembelajaran yang berbasis permainan atau game. Dengan permainan dapat mengubah pembelajaran menjadi interaktif. Jadi peserta didik dapat berpartisipasi aktif dengan terlibat secara aktif bersama teman-temannya. Nah, hasil dan dampaknya itu ada beberapa. Salah satunya adalah pengembangan kosakata. Nah, peningkatan kosakata anak-anak adalah salah satu efek yang paling signifikan dari penggunaan Woodwall. Sebab anak-anak menjadi lebih akrab dengan kata-kata dari segi pengucapan dan makna karena mereka sering melihat kata-kata di Woodwall. Kemudian ada juga hasilnya itu terkait dengan peningkatan keterampilan literasi dini. Nah, anak-anak usia dini yang dikenalkan Woodwall secara teratur itu cenderung lebih cepat mengembangkan keterampilan literasi seperti membedakan huruf, memahami bunyi, memahami kata, dan mulai membaca kata-kata sederhana. Dan yang terakhir hasilnya itu terkait pembelajaran visual. Woodwall menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman anak-anak usia dini tentang konsep-konsep dasar bahasa, karena anak-anak usia dini seringkali lebih responsif terhadap pembelajaran visual. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apel. Saya udah mempraktekkan ini ke pembelajaran. Jadi saya buat 3 kelompok. Nanti saya ini ya. Nah, ini jambu, kemudian satu lagi mangga. Oke, ya. Nanti ada skor. Oke. Nah, ini sudah saya terapkan di pembelajaran. Jadi anak-anak itu begini posisinya. Anak-anak itu saya buat 3 kelompok. Tapi anak saya tahu anak-anak ini sendiri di mana. Nah, satu ada saya buat pembelajaran tentang mengenai balon. Kemudian ini satu lagi ada pembelajaran tentang bermain kartu angka, kartu huruf, ya kan? Nah, kemudian supaya kita kan terbatas dengan sarana prasarana, paling sesuatu paling minimal maksimal penulis 1 ya, sama kayak sekolah saya 1, fokus 1, dan ini mesti ada fokus. Kalau nggak ada boleh berarti dimaksimalkan aja. Nah, di satu meja itu saya ini satu. Nanti ketika anak sibuk mengerjakan yang lain, nah satu kelompok ini kita ini satu, kita kasih dukungan. Nah, ini pembelajaran ini mereka itu apa? Anak-anak kan kepo kan, sesuatu yang baru, apalagi berkaitan dengan ini. Itu apa? Mereka awalnya tuh gerakan tangan itu agak kaku gitu, tapi harus terpadu, jangan terbiarin ya. Habis nanti. Habis nanti. Jadi
jadi ada suaranya. Anak-anak ini kan membaca belum paham kali, jadi harus ada pakai suara. Nanti saya ajarkan sama ini. Jadi mereka tuh menyimak, oh itu gitu. Jadi ramainya suatu yang menyenangkan. Jadi itulah saya salah satu kemauan saya, salah satu ide saya itu adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan dari menggunakan teknologi. Gitu. Kita buat permainan dulu, apa sekolah dulu? Ruangan yang ada di sekolah. Ruangan boleh. Ruang kelas, misal kelas aja lah banyak kelas, susah ya. Misal kelas nih, kelas, ya kan? Kemudian, nah kita bisa belum? Di situ kan ada gambar kan? Ada suara kan? Ada. Nah kita percaya suara, jadi anak-anak itu bisa melihat visualnya, bisa melihat juga audionya. Tik suaranya, ya ini coba lihat bagian suara. Tampilannya adalah tesnya kelas, linguisnya linguisnya ambil Indonesia ya, jadi Inggris ya. Iya. Indonesia. Voice-nya itu suaranya bisa female, bisa male, bisa perempuan, bisa laki-laki. Udah sampai mana Bu? Female perempuan. Nah terus ya, female ya pas. Female. Buat sini dulu. Kelas. Ya kelas. Nah, suaranya buat female kalau itu suara wanita. Ya kan? Udah. Kemudian di generate. Udah generate, Bu? Bukan kita punya kelas kan? Enggak usah kalau udah dia ngomong. Cuma tinggal pilih mau suara perempuan atau laki-laki. Coba lagi, Bang. Back ya. Kita dengar ya. Generate aja lagi. Kelas. Dengar kan? Kelas. Udah Bu, dengar Bu. Ada di handphonenya kelas. Ada? Ada lah, pasti ada, kecuali dia bahasa Inggris beda lagi dia. Udah kan? Oke, tutup aja. Atau back. Udah, untuk kelas di situ kan matching. Udah Di matchingnya aja, di matching. Tutup. Nah ini di matchingnya, tadi kan ada tulisan kelas. Matchingnya dengan apa? Dengan gambar